nomor apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang lebih jauh membuka sejarah asal-usul tanah Banten tercinta, terlebih dahulu kami, tim pencari tahu sejarah, mohon maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada masyarakat luas tanah Banten, serta kepada para tokoh alim ulama dan aparatur pemerintah daerah Provinsi Banten. Karena untuk kali ini konten kami tim pencari tahu sejarah di luar nalar yang pada umumnya. Jika konten kami ini ada kebenarannya, itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika konten kami memiliki kesalahan, itu dari kebodohan kami, manusia biasa yang tak lepas dari salah dan dosa. Sekali lagi, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alkisah berasal dari Cirebon dan Banten, dan inilah asal-usulnya legenda tanah Banten dengan kata aksara Jakarta, Banten, Cirebon. Dengan kata kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alkisah asal-usul legenda tanah Banten tercinta kami mulai. Dahulu tanah Banten masih suasana hutan dan belum begitu luas seperti sekarang. Dan pada saat itu tanah Banten masih wilayah Cirebon yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Kanjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, setelah Kanjeng Sultan Hasanuddin sudah cukup dewasa dan sudah cukup menimba ilmu agamanya Allah, serta sudah mahir di bidang kepemerintahan, maka Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah berniat memberikan amanah kepada putranya, Kanjeng Sultan Hasanuddin, melakukan siar ilmu agamanya Allah di arah timur pesisir Laut Jawa yang saat itu masih hutan dan belum begitu luas daratannya. Singkat cerita, diutuslah 2 orang kepercayaannya untuk melihat keberadaan tempat yang akan dijadikan oleh putranya siar ilmu agamanya Allah. Singkat cerita, berangkatlah 2 orang utusannya, Sunan Gunung Jati. Lalu sesampainya di tempat yang mereka tuju, mereka kebingungan karena tiada satu orang pun buat mereka bertanya. Memang keadaan waktu pada saat itu belum ada kata desa, masih dalam bahasa kampung saja, dan penduduknya pun masih terbilang sedikit. Namun di dalam beberapa nama kampung memiliki para orang tua yang dipanggil buyut atau uyut atau kepala dusun kampung. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba Allah datangkan satu sepuh atau buyut yang ada di kampung itu, yang seraya berkata kepada kedua utusan
Kanjeng Sunan Gunung Jati itu. Singkat cerita, di tengah-tengah perbincangannya dengan buyut kampung itu, mereka mengutarakan maksud dari tujuannya. Dan maksud tujuannya itu disambut dengan baik. Maka diajaklah dua utusan Kanjeng Sunan Gunung Jati itu dan diperkenalkan oleh para sepuh-sepuh yang ada di kampung. Singkat cerita, dari sekian banyaknya sepuh-sepuh, cuma bertigalah yang terpilih dan dipilih. Singkat cerita, mereka berlima melakukan spiritual doa dengan cara gelar sejadah di pesisir Laut Selatan dan pesisir Laut Utara yang letak lokasinya di Karang Bolong. Dahulu karang itu tidak bolong. Bolongnya karang itu disebabkan dengan adanya meletusnya Gunung Rakatau. Dan dari hasil gelar sejadahnya dengan ilmu kesaktiannya masing-masing dapat memunculkan batu karang hitam dari dalam laut yang menyerupai batu-batu hitam seperti batu inten, sampai berbentuk menjadi padang yang luas. Singkat cerita, padang yang luas itu mereka beri nama Tanah Banten, yang berawal dari batu-batu hitam seperti inten. Singkat cerita, setelah adanya kejadian itu, utusan Kanjeng Sunan Gunung Jati kembali pulang ke Cirebon untuk menghadap Kanjeng Sunan. Dan siapakah nama ketiga buyut itu? Yang pertama, beliau adalah Buyut Aji Malela. Dari mana asal beliau? Beliau asli orang Banten. Di manakah beliau dimakamkan? Makam Buyut Aji Malela ada di makam umum kuburan orang tua Banten yang tidak jauh dari Keraton Kahanoman, yang banyak orang Banten bilang kuburan orang dulu. Sedangkan makom atau tapak tilas beliau Aji Malela ada di dalam Gua Keramat Gunung Sangyang Sirah, Ujung Kulon. Yang memberi nama Gunung Sangyang Sirah itu adalah beliau Buyut Aji Malela dan bukan Eyang Taji Malela, putra dari Prabu Guru Aji Putih atau Eyang Haji Purwa Dharmaraja asal Sumedang. Dan makam Eyang Taji Malela berada di atas Gunung Lingga, Sumedang. Adanya batu Saibul Wujud atau nama wujud jentul putih yang ada di Gua Keramat Sangyang Sirah Ujung Kulon itu kata aksara dari beliau. Wujud itu ada, jentul itu berdiri, sedangkan putih itu aksara cahaya dari barat, yang dari wujud nyatanya aksara beliau adalah Mekah yang ada di Arab Saudi Timur Tengah. Dan yang kedua adalah Buyut Santika yang makamnya berada di hutan Cimahi, Ujung Kulon. Dan yang ketiga adalah Buyut Akhir yang memiliki gelar Pangeran Atas Air atau Buyut Murbeng Jagat Alam Kalam Toro, yang keberadaan makamnya ada di Kampung Pisangan, Paku Haji, Tangerang. Siapakah nama kedua utusan dari Cirebon itu yang sampai terakhir hidupnya pun di tanah Banten membantu Kanjeng Sultan Hasanuddin syiar ilmu agamanya Allah? Nama beliau adalah Buyut Mas Rantai atau Buyut Ranta yang makamnya berada di puncak Gunung Honje, yang merupakan orang tua dari
Buyut Bapung Suta. Dan Buyut Bapung Suta adalah orang tua dari Uyut Misra. Dan Uyut Misra adalah orang tua dari guru kami, Kang Karna atau Kang Jarna. Buyut Bapung Suta, Buyut Misra, dan Abah Jumar, keberadaan makamnya ada di kampung Legon Pakis, Ujung Kulon. Dan nama buyut yang kedua adalah Buyut Ambar atau Buyut Kembar. Mereka berlima adalah danghiang-danghiangnya atau buyut-buyutnya orang Banten. Semoga jasa-jasa perjuangan mereka selalu diingat dan dikenang oleh anak bangsa. Demikianlah cerita sejarah asal-usul tanah Banten. Semoga apa-apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur Banten atau buyut-buyut Banten senantiasa Allah jadikan sebagai suatu kebajikan bagi mereka, dan Allah terangi kubur mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surganya Allah. Amin. Raudhah min riyadil jannah. Amin. Serta Allah angkat derajat mereka di surganya Allah yang paling tinggi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas tentang asal-usul tanah Banten. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Khul ma syofa da' ma kadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah fotonya guru tim ketua jamaah Tapak Sancang atau foto tim pencari tahu sejarah jamaah Tapak Sancang. Inilah foto ketua kami, tim pencari tahu sejarah jamaah Tapak Sancang. Dan nama yang Raden Kai Temenggung Pangeran Surya Gatit
itu diambil dari nama gurunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ke Power bersama tim Jamaah Power Sancang. bank katanya, power bank kali ini bawa kita sama mau kacu. berangkat ya. Jadi sekarang lagi posisinya lagi nungguin Bang Kubil. Nah, sekarang alhamdulillah tadi kita udah nungguin Bang Haji. Sekarang Bang Hajinya udah datang nih. Bang Haji, gimana persiapannya Bang Haji? Alhamdulillah bro, masya Allah ente pagi-pagi kayaknya udah Semangat ini. semangat. Mau kemana sih? Katanya mau ke Banten kan ya. Jadi pagi-pagi udah Abi udah calling-callingan aja itu. Oh iya, ini lagi nungguin Kubil dulu nih. Bang Kubil. Iya lagi mandi lagi. Oh, mandi. Serius. Iya, belum persiapan dia. Bang Hajinya udah ganteng banget ini, Masya Allah. Iya, kan ke Banten bro. Oh iya. Batu Inten. Batu Inten. Iya. Nah ini jadi Bang Haji nih udah rapi banget ini sama driver kita ini. Alhamdulillah udah siap posisinya. Lanjut. Jadi nanti kita lagi siap-siap nungguin Bang Kubil. Jadi nanti selanjutnya kita saksikan aja ya perjalanannya, oke? Alhamdulillah sekarang kita lagi posisinya lagi di jalan. Nah ini sekarang kita udah nemuin Bang Kubil dan posisi lagi jalan. Alhamdulillah kita udah sampai di seperapatan jalan ini. Nah jadi nantikan terus ya perjalanannya ya. Subhanallah, inilah suasana di ketika pagi hari. Nah, ini kita bisa jumpai. Nah, di pinggir-pinggir jalan ini banyak anak muda ini. Kalau kita mau pergi ziarah, mau bikin konten sejarah, jadi kalau ini anak-anaknya lagi meluangkan waktu buat lari pagi. Ada yang lari pagi, ada juga yang lagi trending nih sekarang nih. Trending ini ya bersepeda. Nah, tapi ini khawatir juga ya kalau misalnya anak-anak muda atau adik-adik kita ini berada di pinggir jalan ini, karena ini jalanannya sangat adrenalin ya, maksudnya di tikungan ini kan. Nah, coba
babi. Nah ini tikungan tuh, kan tikungan bener-bener adrenalin. Bang Haji mana Bang Haji? Hai. Sampai mana ini Bang Haji? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di wilayah Kecamatan Sukadiri. Sukadiri ya. Hmm. Alhamdulillah ini suasananya ya Bang Haji tuh, lihat tuh. Alhamdulillah pagi Masya ceria. Allah. Kita jumpai di sini masyarakat semua sedang melakukan aktivitas berolahraga, Olahraga. menyambut datangnya pagi, menghirup segarnya udara di hari Minggu yang ceria ini. Ya pokoknya nantikan terus ya perjalanan Bang Haji Thohir ini ya. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua untuk tonton terus video selanjutnya. Oke? Oke. Nah, sekarang posisinya ini kita lagi di jalan, tapi di jalan ini sangat ramai sekali nih. Nah, jadi teman-teman ini, aduh, jadi agak macet gitu ya. Tapi di sini nih pemandangannya luar biasa ini karena bisa jadi pasar juga ya. Iya ini. Jadi pasar juga. Nah, Bang Kopil ini gimana nih pas melihat seperti ini nih, Bang Kopil? Ya terharu, seneng. Seneng ya. Jadi keadaan yang benar-benar normal gitu kan ya. Di jalanannya luar biasa ramainya, bisa dilihat lah sama Iya, kalian ini semua. ada si Buge bawa sepeda ini. Aduh, Ya. Bang Haji, rame banget ini Bang Haji. Bukan rame-ramean itu bro. Aduh, Bikin macet juga ini. macet juga ya. Biasa. Ini juga kayaknya ada perumahan baru, jadi mungkin agak rame juga nanti. Keraton Kaibon. Kaibon. Alhamdulillah ini luar biasa. Pemirsa, jamaah Tapak Sancang ini sekarang udah berada di keraton. Bang, mepet amat sih. Motornya mepet amat. Jam aja. Oh, Oke, assalamualaikum. Udah gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di keratonnya Kaibon. Nah, sekarang tim jamaah lagi beres-beres, terus juga baru turun. Ini Bang Haji. Gimana Bang Haji perjalanannya ini? Alhamdulillah. Perjalanannya ya. Himbauannya juga di sini harus memakai masker karena masih rentan ya gitu ya. Nggak bilang rentan. Coba Bang Haji jelasin tadi perjalanannya gimana aja Bang Haji? Alhamdulillah tadi perjalanan kita lancar-lancar aja menuju Banten Lama ini. Walaupun tadi ada sedikit di daerah Sukadiri macet karena memang ada pasar. Inilah suasana keadaan Keraton Kaibon atau Keraton Kanoman ya, Banten Lama. Kalau di sebelah sana itu ada Masjid Agungnya. Nah, Oke kalau gitu kita cuci tangan dulu mungkin ya. Oke. Nah ini salah satu tim kita namanya Mas Saifullah lagi bertanya-tanya masalah lokasi pemakaman umum. Waktu dulu itu sering-sering saya baca itu orang itu memanggilnya di sini bukan Keraton Kaibon bukan.
Jadi cabang bayi lengkap cabang bayi. Jadi bikin banyak macam bayi. Nggak ada Pak di sana. Ada satu kurang tahu itu mau dicapai itu. Soalnya sudah ada pintunya tuh. Kalau makan dulu kan nggak ada pintunya ya. Ada orang yang motor motor. Orang yang saya motor yang mau mobil. Nah, kali ini lagi bertanya-tanya Bang Haji sama ini dengan pembersih yang ada di sini. Gimana Bang Haji? Setelah kita tanya-tanya dengan pengurus yang ada di sini, kalau di sini ini nggak ada katanya. Oh nggak ada. Ya, cuman kalau ada dari sini ada 200 meter gitu di pemakaman Arya Mandalika. Tapi di sini ada satu tuh katanya tua Satu, nih. tua. Satu nih. Makanya nanti kita ini dulu. Kita bertanya dulu kepada ketua tim kita. Oke, siap. Mungkin beliau sudah tahu pemirsa. Lokasi di Ya. mana? Sebab di sini ada satu makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Minggu, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sudah berada di lokasi Keraton Kaibon atau Kahanoman, Banten. Seperti inilah keadaan Keraton Kaibon, ya, peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Mohon doanya pemirsa, karena kami di sini sedang mencari keberadaan makam tua atau makam orang dulu yang ada di Banten lama ini. Menurut informasi yang kami dapat, katanya di area lokasi Keraton Kaibon. Tapi setelah kami bertanya kepada petugas yang ada di sini, mereka tidak tahu keberadaan makam tua yang ada di sini. Bahkan mereka menyarankan katanya 200 meter dari Keraton Kaibon ini di sana di tempat pemakaman umum Raden Arya Mandalika katanya. Di sana Pak banyak orang biasanya berziarah di sana. Pemirsa, saat ini kami sedang mencari keberadaan makam tua yang ada di daerah Banten ini, karena menurut petunjuk
tidak jauh dari Keraton Kaibon atau Keraton Kahanoman, Banten. Mudah-mudahan di lokasi makam ini kami menemukan apa yang kami cari, makam leluhur kita. Mohon doanya pemirsa sekalian, karena tidak mudah untuk menemukan makam leluhur kita, karena memang sudah ratusan tahun umurnya. Jadi atas sumbangan ini beliau-beliau Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, kami sekarang sudah berada di Benteng Spikwild, di depan kelenteng paling tua di Indonesia ini, di daerah Banten. Kita sekarang mau menuju ke arah makam Tubagus Buang di dekat pinggir laut Banten. Sekarang kita istirahat dulu ini, aduh capek bu. Saat ini kami sedang menuju makam yang kami cari, karena sampai saat ini belum ketemu pemirsa makam leluhur buyut-buyut Banten. Informasi yang kami dapat ada di belakang vihara paling tua ini, vihara Spock, apa namanya ini? Ribet nyebutnya, Spock Terror. Kita sejarah Jamat Tapak Sanjang sekarang sedang menelusuri di mana keberadaan adanya makam purba atau makam orang-orang dahulu leluhur Banten. Menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat, katanya cirinya ditumbuhi bambu kuning. Nah, sekarang kita sudah menemukan pohon bambu kuning. Dan ternyata benar ada beberapa makam di sini. Pemirsa, tim sudah berada di belakang kelenteng Avalokstera, kelenteng yang paling tertua di Banten dan mungkin juga di Indonesia. Berdasarkan petunjuk dari warga, di belakang kelenteng Vihara Avalokstera ada makam tua katanya. Tim berusaha mencari tahu apakah keberadaan makam ini betul yang kita cari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kudrat dan irodatnya lah serta ridhonya, alhamdulillah, makam yang selama ini kita cari ternyata keberadaannya ada di belakang kelenteng tua di daerah Banten ini, yaitu di belakang kelenteng. Berdasarkan petunjuk yang kami dapat setelah kami melakukan sholat zuhur, Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada kami dengan melalui burung perkutut yang selalu berbunyi dari arah timur, arah kulon, dan arah utara. Ternyata itu adalah isyarat dari burung perkutut yang menunjukkan kepada kami di mana adanya makam eyang yang kita cari. Inilah makam eyang Buyut Aji Malela, dan juga makam eyang Buyut Mas Rantai, yang selama ini keberadaan makam beliau ternyata nyumput, saudara. Jadi kalau penziarah mencari memang susah. Kami sendiri kalau bukan adanya satu petunjuk dari Allah nggak akan sampai ke sini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur alhamdulillah karena Allah memberikan petunjuknya kepada kita dengan melalui burung perkutut yang menunjuki kita ke arah sini. Alhamdulillah, ternyata inilah makam leluhur kita, Buyut Banten, yang selama ini kita cari. Beliau adalah Buyut Aji Malela dan Buyut Mas Rantai. Buyut Aji Malela adalah asli keturunan dari Banten, sedangkan sahabat beliau yang ada di sampingnya makam Buyut Mas Rantai berasal dari Cirebon, yang merupakan beliau adalah utusan Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Syarif Hidayatullah yang ditugaskan untuk membantu putranya dakwah Islamiyah, menyiarkan agama Allah di daerah pantai, di daerah Banten ini. Inilah keberadaan makam beliau. Aji Malela. Assalamualaikum ya waliyullah, eyang Buyut Mas Rantai. Antum salapun wa nahnul baqun wa inna insyaallah tafiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ajan semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu an asyhadu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام خصوصا نبي الله آدم عليه السلام وزوجته إبو سيدي حواء وخصوصا نبي الله عيسى عليه السلام وخصوصا نبي الله إدريس عليه السلام وخصوصا نبي الله نوح عليه السلام وخصوصا نبي الله إبراهيم عليه السلام وخصوصا نبي الله خضر عليه السلام أبو الأبس بلية بن ملكم وخصوصا نبي الله موسى عليه السلام وخصوصا نبي الله يحيى هارون عليه السلام وخصوصا نبي الله Sulaiman bin Daud alaihi salam wa khusus Nabi Allah Ilyas alaihi salam wa khusus Nabi Allah Yahya alaihi salam wa khusus Nabi Allah Yusuf alaihi salam wa khusus Nabi Allah Isa alaihi salam. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa murabil hina eyang buyut Aji Malela wa ila ruhi syahina wa murabil hina sahibi hadzal maqam wal karamah eyang buyut Mas Rantai syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim awlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلى اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu qa'ilukum ma'akum ayin yudrikum bal antum qaumun musrifun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un a anta khairum min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni 'anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan kudrat dan iradatnya di hari Minggu ini, tepatnya tanggal 30 Juni 2020, kami bersama tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang sudah menemukan apa yang selama ini diamanahkan oleh orang tua untuk mencari keberadaan adanya makam leluhur Banten, tepatnya di belakang Vihara Avalokiteshvara, vihara yang paling tua di Banten ini. Disinilah keberadaan makam leluhur kita, yaitu makam Eyang Buyut Aji Malela dan juga makam Eyang Buyut Mas Rantai dimakamkan di belakang Vihara Banten, tepatnya di Kampung Pabean, tidak jauh dari makam Tubagus Buang dan juga makam Panglima Kumbang. Karena tidak jauh dari makam Eyang kita, buyut kita ini, kesananya kurang lebih 200 meter itu sudah laut, ya, Laut Banten. Alhamdulillah, ya, setelah kami melakukan ziarah tadi, mudah-mudahan ya apa-apa yang sudah kita bacakan, suratul Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, Allah luaskan kubur beliau, ya, Allah curahkan rahmat beliau, dan juga Allah jadikan kuburan beliau taman daripada taman surganya Allah. Dan semoga kita, ya, anak cucunya, ya, keturunannya yang selalu mencintai sejarah perjuangan beliau, senantiasa kita selalu mendapatkan curahan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti malam sejarah perjuangan kehidupan yang kita, buyut kita, yaitu Buyut Aji Malela dan juga Buyut Mas Rantai, insya Allah nanti malam akan kita kupas sejarah beliau. Mohon doanya kepada para pemirsa, semoga dalam membacakan riwayat cerita perjuangan beliau senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dan juga supaya kami diberikan kesehatan walafiat jasmani rohani, serta diberikan kemudahan-kemudahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di rumah Bapak Sarip Pudin, ya. Ya, tim jamaah pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang saat ini sedang bertanya-tanya kepada beliau. Kita ya sebagai penjaga doang lah balik. Ya, kita yang bersihin dan banyak Pak, tamu juga ada yang kesini, saking ininya ya, terima kasihnya, terusnya ke depannya bilang mau di ini apa, mau dikasih ini ke sini, bilang dianya nggak mau, terima kasih aja, kau udah kepengennya begini aja. Iya Pak, saya diamanahkan membuka cerita beliau terdahulunya. Saat ini kita akan memasuki makam Buyut Tubagus Buang dan Panglima Kumbang.
Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di komplek pemakaman Banten Utara. Di sini ada makam Panglima Kumbang dan Tubagus Buang. Setelah tadi saya lihat tuh ada makam ibunya Mas Melati, wawalam itu ada di samping. Nah, ini makam waliullah Panglima Kumbang. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah semua ini perjalanan yang kami lalui, terus juga udah bertemunya yang kami cari, jadi sepintas kita sekarang langsung mau menuju jalan arah pulang ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh di samping-samping kita sebelah kiri itu udah termasuk udah jadi wisatawan di sini. Banyak anak muda juga, pedagang-pedagang. Nah, tentu jelasnya lebih sama Bang Haji. Bang Haji, gimana ini Bang Haji? Jelasin lagi tuh. Alhamdulillah, saudara. Iya. Saat ini kita menuju arah pulang balik ke Tangerang. Nah, Setelah tadi kita melewati bisa lurus kita tadi. lurus aja, enakan ke Bangsin, muter-muter. Lurus aja enak. Tadi hujan. Setelah kita tadi keliling mencari-cari keberadaan makam buyut leluhur Banten ya, yang kita cari, alhamdulillah pemirsa, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita mencari makam waliullah yang sesungguhnya memang benar sulit, susah kalau bukan berdasarkan satu petunjuk dari Allah. Harus sabar. Sabar. Karena kami tadi sudah kesana kesini, bahkan sudah mengunjungi keraton Kanoman. Iya, Kanoman Ya. Kaibon ya. Kaibon. Kaibon. Keraton Kaibon. Lama kita di situ Ya. karena sinyal yang kita cari nggak dapat. Berpindah tempat ke mana yang diunjukin masyarakat. Lantas kita menuju pemakaman, itu di makam Raden Arya Mandalika. Bahkan kita sampai pemirsa ke yang rel kereta itu. Iya, betul. Pemakaman umum, asruk-asrukan, masya Allah, sampai orang liatin. Kata kita Sampai di sini Bang Kubil keliling, kata kita di bertanya sini. ya? Sampai Bang Kubil, masya Allah, bertanya ke penduduk, diunjukin, katanya makam ini mah janda. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah suasana di Masjid Agung Banten Lama. Keadaan di Masjid Agung Banten jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Ya, sebelum tahun 2020 tidak seperti ini pemirsa. Kalau sekarang di Masjid Agung Banten sudah seperti kayak Masjid Nabawi, ada payung-payungnya. Dulu ini lapangan, sekarang udah ditata rapih banget ini ya. Inilah keluarga jamaah yang sedang melakukan ziarah ke Banten. Satu lagi. Ini kemarin nih, biar tengahnya menara.
dulu, Bapak.